Seni menemukan diri di tengah kebisingan. Bedah buku, makanya mikir. Segmen 1. The Chaos We Live In. Pernah nggak sih lo ngerasa dunia sekarang itu berisik banget? Bangun tidur, buka HP, langsung dihajar berita politik yang bikin darah tinggi. Drama influencer yang nggak habis-habis, sampai debat kusir di kolom komentar yang isinya cuma maki-maki doang. Jujur ya, ada satu titik di hidup gue di mana gue ngerasa capek. Gue ngerasa kayak bola pingpong yang dipukul sana-sini. Gue gampang percaya sama berita hoax, gue gampang marah sama orang yang beda pendapat, dan yang paling parah, gue sering ngerasa paling bener padahal gue nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya gue nemu buku ini. Judulnya emang agak ngegas, Makanya Mikir, karya Chania Cita dan Abigail Lemuria. Pas pertama pegang, gue mikir, wah gue mau digurui nih. Tapi ternyata, buku ini bukan guru yang galak. Buku ini tuh kayak sahabat lama yang nepok pundak lo dan bilang, "Hey, lo punya otak keren. Sayang banget kalau cuma dipakai buat scrolling doang." Segmen 2. Kenapa kita berhenti berpikir? Chania dan Abi di buku ini ngebahas sesuatu yang relate banget sama kita. Kenapa sih kita malas mikir? Jawabannya ternyata manusiawi banget. Otak kita itu pada dasarnya pengen hemat energi. Mikir itu butuh kalori, men. Lebih gampang buat kita buat manut sama pendapat mayoritas daripada harus riset sendiri. Pernah nggak lo ikutan ngehujat seseorang di Twitter cuma karena semua orang ngelakuin itu? Terus besoknya ternyata beritanya salah, dan lo ngerasa nyesel. Itu namanya herd mentality, atau mentalitas kawanan. Kita takut dianggap aneh kalau beda sendiri. Di buku ini, mereka ngebahas soal autopilot. Kita hidup pakai mode autopilot. Kita nerima informasi kayak spons tanpa disaring. Efeknya apa? Kita jadi gampang dimanipulasi. Bukan cuma sama politikus ya, tapi sama iklan, sama lingkungan, bahkan sama pikiran negatif kita sendiri. Kita jadi asing sama diri sendiri karena isi kepala kita ternyata cuma titipan orang lain. Segmen 3. Jebakan Batman di kepala kita. Gunakan analogi sehari-hari. Nah, bagian yang paling seru di buku ini adalah saat mereka ngebahas logical fallacy atau sesat pikir. Kedengarannya berat ya, tapi aslinya receh banget dan sering kita lakuin. Contoh nih, ada yang namanya ad hominem. Ini sering banget. Misal, lo lagi ngasih saran bagus ke teman lo soal keuangan. Teman lo malah bales, "Halah, lo ada Jo, lo nggak usah sok tahu soal masa depan." Lah, apa hubungannya status hubungan sama tips nabung? Itu namanya nyerang pribadi, bukan argumen. Dan kita sering banget terjebak di sana. Atau ada lagi yang namanya straw man fallacy. Ini tuh kayak lo lagi ngomong A, tapi lawan bicara lo sengaja melintir omongan lo jadi B yang lebih gampang diserang. Misal, lo bilang, "Gue rasa kita perlu ngurangin makan gorengan deh biar sehat." Terus lawan bicara lo balas, "Oh alah, jadi lo mau tukang gorengan se-Indonesia bangkrut dan kelaparan?" Kan jauh banget. Chania dan Abi nulis ini dengan gaya yang lucu banget, bikin kita berkaca sambil ketawa kecil. Anjir, ini gue banget pas berantem sama pacar atau nyokap kemarin. Tujuannya apa? Supaya kita sadar kalau cara kita berkomunikasi selama ini mungkin udah patah dan perlu diperbaiki. Segmen 4. Berpikir kritis itu bentuk self-love. Tapi guys, ada satu hal yang bikin gue tersentuh banget dari buku ini. Berpikir kritis itu ternyata bukan cuma soal pinter-pinteran atau menang debat di sosmed. Bukan. Berpikir kritis itu adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang ke diri sendiri. Kenapa? Karena dengan lo mikir, lo nggak membiarkan sembarang orang masuk ke kepala lo dan ngatur emosi lo. Lo jadi punya benteng. Lo jadi tahu kapan harus marah, kapan harus peduli, dan kapan harus bilang, "Gue nggak tahu, jadi gue nggak mau nilai dulu." Ada kedamaian yang luar biasa pas kita sadar kalau kita nggak harus punya pendapat tentang semua hal di dunia ini. Abigail dan Chania juga ngingetin, kalau dibalik semua logika, kita tetap manusia yang punya perasaan. Menjadi kritis bukan berarti jadi robot yang dingin. Justru dengan kritis, kita jadi lebih empati. Kita jadi sadar kalau orang yang marah-marah di sosmed itu mungkin cuma orang yang lagi ketakutan atau kurang informasi. Kita jadi nggak gampang benci. Segmen 5. Closing. Tantangan buat lo. Jadi setelah baca Makanya Mikir, gue ngerasa kayak baru aja dapat kacamata baru. Dunianya tetap sama, tetap berisik, tetap penuh drama. Tapi sekarang, penglihatan gue lebih jernih. Gue pengen nantang lo yang nonton atau dengerin ini. Mulai besok, pas lo dapat info yang bikin lo pengen langsung marah atau langsung share, coba berhenti 10 detik aja. Tanya ke diri sendiri, ini bener nggak? Ini logis nggak?
Atau gue cuma kepancing emosi doang? Buku ini harganya mungkin gak seberapa dibanding kuota yang kita habiskan buat baca drama tiap hari, tapi dampaknya buat kewarasan mental lo, priceless. Makasih buat Chania Cita dan Abigail Mariama yang udah ngingetin kita kalau jadi manusia itu artinya terus belajar buat nyalain lampu di kepala kita sendiri. Kalau lo udah baca, coba dong tulis di kolom komentar bab mana yang paling bikin lo ngerasa kena tampar secara estetik. Atau kalau belum, apa sih ketakutan terbesar lo pas lagi nyoba buat berpikir kritis? Makasih udah dengerin cerita gue hari ini. Jangan lupa, makanya mikir. Sampai ketemu di buku selanjutnya. Stay sane, stay curious. Bye!